إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tidak sedikit dari manusia yang mengalami kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan tatkala mereka memikirkan tentang rezeki mereka dan anak keturunan mereka di kemudian hari. Sementara Allah Jalla wa'ala berfirman: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini, jinnya, manusianya dan hewannya, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, zat yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang mengatakan, tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Negara memang tidak mampu menjamin rezeki kita. Andai kata kedua orang tua kita juga tidak mampu menjamin kedua rezeki kita. Institusi atau instansi yang Anda bekerja di dalamnya juga tidak mampu menjamin rezeki Anda dan anak keturunan Anda di masa depan. Tetapi zat yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dia yang menjaminnya. Dia yang berfirman: "Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Wahai sekalian manusia, betapa banyak yang melata di muka bumi ini, di mana kalian melihatnya tidak mungkin dia bisa kaya, tidak mungkin dia bisa punya rezeki. Dia cacat, dia buta, dia berkebutuhan khusus semenjak lahirnya, berbagai kekurangan dan kecacatan padanya. Tetapi tak jarang mereka justru lebih kaya daripada orang yang lebih sehat dan lebih normal daripada mereka. Siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka? Allahu yarzuquha, Allah yang memberikannya kepada mereka. Wa iyyakum, dan Allah juga yang akan memberikan rezekinya kepada kalian yang beriman dan bertakwa kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa kal maut, in aynama takunu yudrikum."
Sesungguhnya rezeki itu seperti kematian. Dimanapun kalian berada, dia akan datang menemui kalian. Wa inna ruhal amin, sesungguhnya malaikat Jibril nafakhat fi rauhi, telah menyampaikan, meniupkan di dalam hatiku. Ia mengatakan, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tiada suatu jiwa yang mati kecuali dia telah menerima rezekinya secara sempurna. Jangan ada dari kita yang mengatakan kasihan banget dia meninggal dalam keadaan belum sempat merasakan gaji perdananya, dalam keadaan dia belum mendapatkan rezekinya yang ini dan itu. Andai kata itu rezekinya, pastilah dia belum mati kecuali telah menerimanya. Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tiada yang mati kecuali dia telah menerima rezekinya secara totalitas, secara sempurna. Karena rezeki yang telah Allah tuliskan di dalam Laul Mahfuz semenjak 50.000 tahun semula Allah menciptakan langit dan bumi, itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, dan tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain, karena semuanya telah tertakar. Ibadallah, di dalam hadis tersebut kemudian Nabi mengatakan, fa'ajmilu fit talab, kewajiban kalian hanya mencari, berikhtiar dengan cara yang benar. Jangan karena terlambatnya kedatangan rezeki menurut kalian, kemudian kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Kalian mencarinya dengan cara-cara haram. Fa inna ma 'indallahi la yunalu bi ma'siyatih. Karena rezeki yang berkah di sisi Allah itu tidak akan pernah kalian peroleh dengan bermaksiat kepadanya. Ibadallah, apabila kita telah meyakini dan tidak ada lagi keraguan sebetir debu pun di dalam hati kita bahwa semua rezeki kita telah dijamin oleh Allah, maka tahukah kita ma huwa ajmalu rizq? Apakah rezeki yang paling indah itu? Tahukah kita rezeki yang paling bermanfaat dan yang abadi untuk kita? Sesungguhnya rezeki yang paling indah, jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah menganugerahkannya untuk kita semua, adalah masuk ke dalam syurga dan selamat dari neraka Allah. Inilah ajmalu rizq, rezeki yang paling indah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Sad, wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Dan sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan tempat yang indah. Wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab, tempat kembali yang indah. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya telah terbuka untuk mereka. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifatihatin katsiratin wa syarab. Mereka berada di dalam surga dalam keadaan senderan di atas tipan-tipan, sambil memohon meminta buah-buahan yang banyak dan minuman. Apa saja yang mereka minta akan Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh nafsu kalian, yang kalian batasi ketika di dunia. Di dunia nafsu kita terbatasi dengan syariat Allah. Banyak hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita, tetapi kita rela meninggalkannya karena tatkala kita tahu itu Allah haramkan. Maka begitu seorang hamba tersebut masuk ke dalam syurga, para malaikat berkata kepadanya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam syurga ini kalian akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kalian, dan di dalamnya kalian berhak memperoleh apa saja yang kalian minta tanpa batas.
Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang terjaga pandangannya, tidak memandang kecuali dia. Atrab, yang seumur dengannya. Kemudian Allah semangatkan kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan berbagai ujian di dunia, Allah katakan kepada kita semuanya, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah janji Allah untuk kalian di hari kiamat nanti, wahai orang-orang yang beriman di dunia ini. Tiada yang menghalangi kalian untuk mendapatkannya kecuali kematian. Maka apa yang harus kalian keluh kesahkan di dunia yang semu lagi menipu ini? Hadza ma tu'adun. Ini yang Allah janjikan untuk kalian yang bertakwa kepada Allah. Yaumul hisab. Kemudian Allah mengatakan, ha inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki kami yang tidak akan pernah mengalami kepunahan, rezeki yang abadi. Akan tetapi ibadallah, betapa banyak manusia hari ini demi rezeki yang semua lagi menipu di dunia ini, dia rela kehilangan rezeki yang paling indah, yang paling abadi, syurga Allah. Demi mencari rezeki di dunia yang semua lagi menipu, sebagian mereka rela membunuh. Demi mendapatkan karirnya yang semu lagi menipu, dia rela menjadikan tersangka sebagai korban, yang korban dijadikan tersangka. Demi mendapatkan rezeki yang secuil, yang semu lagi menipu di dunia ini, rela jangkrik ke sana, jangkrik sini. Rela menipu, rela membunuh, rela menculik, bahkan rela menciptakan berbagai keonaran demi karir, demi jabatannya. Dia rela kehilangan rezekinya yang abadi. Padahal andai kata kita punya umur di dunia ini 60 sampai 70 tahun jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana itu ada umur mayoritas umat Nabi SAW, demi Allah, jika kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Bahkan ada hari di akhirat yang satu harinya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan ini indahnya syurga Allah. Apakah kita rela kehilangan syurga Allah yang abadi demi secuil nikmat dunia yang semua lagi menipu? Sehingga kita rela menjual iman kita dengan kekufuran. Kita rela meninggalkan salat 5 waktu. Kita rela tidak berpuasa di siang hari Ramadan tanpa uzur syar'i. Enggan mengeluarkan zakat yang telah wajib dikeluarkan. Enggan mengeluarkan harta untuk berangkat haji sementara kewajiban dan kesempatan telah ada. Bahkan sebagian orang rela menjual kehormatannya demi secuil dari dunia yang semua lagi menipu ini. Rela menciptakan berbagai kejahatan demi menaikkan karir dan jabatannya. Dia lupa bahwa syurga Allah lebih mahal dari itu. Para sahabat Nabi SAW, mereka justru melupakan rezeki mereka yang sudah digenggam oleh mereka. Dunia yang sudah di tangan mereka tatkala kalimat syurga terdengar di telinga mereka. Di dalam perang Uhud, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi telah menggenggam beberapa butir kurma untuk dia makan di medan tempur Uhud. Sebelum dia mengunyah beberapa butir kurma tersebut, dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in qutiltu ana hahuna fa aina ana?" Wahai Rasulullah, andai kata hari ini aku mati terbunuh di medan jihad ini, di manakah tempatku di hari kiamat nanti? Dia tidak bertanya, adakah jaminan asuransi untuk diriku dan anggota keluargaku? Adakah jaminan rumah dan pendidikan dari negara untuk anak keturunanku? Bukan itu pertanyaannya. In qutiltu ana hahuna fa aina ana?
Wahai Rasulullah, andai kata aku mati terbunuh di medan jihad Uhud ini, di hari ini, di manakah tempatku di hari kiamat nanti? Nabi pun menjawab, fil jannah, tempatmu di dalam syurga. Tatkala kalimat syurga telah menyentuh kupingnya, mendengung di kupingnya, maka kata Jabir bin Abdullah, fa'alqa tamarat, seketika itu dia melepaskan beberapa butir kurma yang telah dia genggam untuk dia makan, dan seketika itu dia berlari ke arah musuh seorang diri, membelah saf-saf mereka hatta kutil, sehingga dia mati di hari itu. Karena mereka yakin dengan hadis Nabi, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillahi illa 'awwadallahu khairan min. Tidaklah engkau mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruhu wa tubu ilaih, innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإكثار على الصلوات على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر مسلمين في Padang وفي Stapsel وفي Aceh وفي كل مكان. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم وأبدلهم خيرا مما أخذت منهم، إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. واغفر لهم على ما أصابهم من المصيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.